di ujung selatan Pulau Jawa, tempat ombak bergulung keras dan angin membawa bau garam yang tajam. Ada sebuah kepercayaan kuno yang tak lekang oleh waktu. Laut Selatan, yang oleh banyak orang dianggap sebagai jalur maut, dipercaya menyimpan sesuatu yang lebih dari sekadar gelombang tinggi, yaitu sebuah kerajaan gaib yang dipimpin oleh sosok paling misterius dalam mitologi Jawa. Bagi sebagian orang, cerita ini hanya dongeng, tapi bagi mereka yang tinggal di pesisir, cerita ini adalah kenyataan hidup yang bahkan masih mereka hormati sampai hari ini. Konon, sebelum Kerajaan Mataram berdiri, sebelum Belanda menginjak tanah Jawa, sudah ada penguasa di wilayah Laut Selatan. Seorang perempuan cantik, sakti, dan abadi. Dialah Ratu Pantai Selatan. Namanya terhubung erat dengan spiritualitas Jawa. Ia bukan hanya makhluk gaib, melainkan ratu yang memiliki pasukan, istana, dan bahkan wilayah kekuasaan sendiri yang tidak bisa dilihat oleh mata biasa. Tidak sedikit yang percaya bahwa penguasa-penguasa Jawa dulu menjalin perjanjian spiritual dengan Ratu Pantai Selatan. Bukan untuk menguasai wilayah, tapi untuk menjaga keseimbangan antara dunia nyata dan dunia gaib. Bahkan, beberapa legenda menyebut bahwa sebagian raja melakukan ritual khusus agar diangkat menjadi bagian dari kerajaan gaib. Setelah wafat, setiap tahan di beberapa titik sepanjang pesisir selatan Jawa Parangtritis, Pelabuhan Ratu, dan pantai-pantai lainnya, masyarakat masih melaksanakan ritual labuhan. Mereka menghanyutkan sesaji ke laut, bunga 7 rupa, kain hijau, bahkan kepala kerbau. Meminta perlindungan, keselamatan, dan menghormati sang Ratu Laut. Anehnya, ketika ritual itu dijalankan dengan tulus, ombak tenang. Tapi ketika dilanggar atau tidak dilakukan sama sekali, gelombang bisa menggila, kapal tenggelam, dan laut seakan menelan apa saja yang ia inginkan. Beberapa nelayan dan warga lokal menyimpan cerita yang tak pernah masuk koran. Seorang pria muda dikabarkan hilang saat bermain di pantai tak meninggalkan jejak apapun. Tapi 3 hari kemudian, ia kembali, tanpa luka, tanpa kedinginan. Tapi yang aneh, ia tidak mengenali siapapun. Ia berkata bahwa selama 3 hari, ia berada di sebuah tempat yang sangat megah, sebuah istana di dasar laut, dipenuhi cahaya kehijauan dan sosok-sosok berpakaian zaman kerajaan. Ia tidak bisa bergerak, hanya bisa menatap. Dan satu kalimat yang selalu ia ingat, "Kau sudah melihat terlalu banyak, jangan kembali ke sini." Beberapa minggu kemudian, pria itu jatuh sakit dan meninggal tanpa penyebab medis yang jelas. Menurut beberapa orang pintar dan spiritualis, kerajaan ini terstruktur seperti kerajaan manusia, bahkan lebih sempurna. Ada istana utama, pelataran, pasukan penjaga, penasihat, hingga tempat penyimpanan pusaka. Dan istana ini tidak hanya berada di satu titik, tapi menjalar sepanjang pantai selatan hingga ke tengah laut. Ratunya, menurut deskripsi banyak orang, ia tidak berubah sejak ribuan tahun lalu. Berpakaian hijau, anggun, berwibawa, dan menakutkan. Ia bisa muncul dalam mimpi, dalam ritual, atau melalui perantara manusia. Banyak yang tidak tahu bahwa dalam sejarah raja-raja Jawa, nama Nyi Roro Kidul tercatat sebagai bagian dari legitimasi spiritual. Ada naskah kuno yang menyebutkan bahwa Sultan Agung pernah melakukan ritual khusus di Parangkusumo. Di sanalah ia diyakini bertemu dan menjalin hubungan gaib dengan Sang Ratu Laut. Sejak itu, setiap raja keraton Yogyakarta dianggap memiliki hubungan tak kasat mata dengan Laut Selatan. Raja boleh berganti, tapi Ratu Laut tetap sama, abadi. Larangan menggunakan baju hijau di pantai selatan bukanlah mitos kosong. Beberapa wisatawan yang melanggar ini dikabarkan hilang. Ada yang ditemukan meninggal, ada yang tidak ditemukan sama sekali. Bahkan para petugas SAR sering berkata, kalau sudah hilang di Laut Selatan, kita hanya bisa menunggu keputusan dari yang punya laut. Bukan hanya itu, suara tangisan, bunyi gamelan dari arah laut, dan jejak kaki misterius sering muncul di pantai saat malam hari. Tapi ketika dicari, tak ada siapa-siapa. Tentu saja, para ilmuwan punya penjelasan lain. Mereka bilang ombak di Laut Selatan memang sangat berbahaya, karena kontur dasar lautnya yang curam. Arus balik bisa menyeret siapapun dalam hitungan detik. Tapi pertanyaannya, kenapa hanya di pantai ini yang penuh larangan, pantangan, dan ritual? Kenapa hanya di sini orang-orang masih percaya bahwa laut ini punya penguasa? Sains bisa menjelaskan arus,
Tapi bisakah sains menjelaskan mimpi bertemu ratu atau anak kecil yang bicara sendiri di pinggir pantai? Dalam bahasa Jawa kuno, kerajaan Laut Selatan mungkin tidak pernah bisa dipetakan, tapi keberadaannya dirasakan oleh jutaan orang. Dihormati, ditakuti, dan dijaga. Mungkin kerajaan itu memang nyata, hanya saja tidak ditakdirkan untuk dilihat oleh semua orang. Dan mungkin ketika kita menatap ke laut yang luas dan tak berujung itu, ada sepasang mata yang juga menatap kita dari kedalaman lain.